Anime ini menceritakan seorang anak laki-laki biasa yang memperoleh kekuatan kosmik dari kubus alien yang secara tidak langsung mengubah hidupnya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Kekuatan ini memberikan kemampuan luar biasa, tetapi juga membawa masalah baru, termasuk saingan dan ancaman yang semakin besar. Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Op, tempat dimana alur cerita film anime jadi makin seru dan tentunya overpower ya. Gimana kelanjutan kisahnya? Yuk mari kita bahas filmnya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Yao tumbuh menjadi gadis remaja. Bersama dengan teman-temannya, dia mengikuti acara kencan bersama untuk menemukan pasangan. Dari semua cowok yang hadir, Yao ternyata menyatakan cinta kepada Wang Xiaoshu. Sejak SD, Yao sudah memperhatikannya dan ingin menjadi pasangannya. Namun, tak lama setelah Yao menyatakan perasaannya, Wang dikeroyok oleh sekelompok anak geng. Mereka merasa iri kepada Wang karena merebut wanita yang diincarnya. Selain menindas Wang, anak-anak geng ini juga menunjukkan perbuatan jahatnya kepada Yao. Wang mencoba melawan mereka dengan membenturkan kepala. Tetapi sayangnya dia berakhir jatuh ke sungai yang cukup dalam. Saat jatuh ke sungai, Wang pasrah dengan kondisinya. Dia mengingat kembali kenangan masa kecil ketika dikucilkan oleh teman-temannya. Saat itu hanya Yao saja yang mau berbicara dengannya. Dia bersedia menemaninya sampai hujan reda. Wang yang tenggelam kemudian melihat ada cahaya. Cahaya itu berasal dari sebuah kubus yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan super. Saat Wang mendekat, kubus itu langsung masuk ke dalam tubuhnya dan dia terlempar ke dimensi lain yang sangat luas. Kemudian kubus itu memberi informasi kalau Wang bisa menggambar area teleportasi dengan radius 15 meter. Setelah itu dia bisa mengirim diri sendiri ke setiap koordinat di dalam area yang telah ditentukan. Secara tidak sadar, Wang berteleportasi ke atas sungai. Di sana dia melihat anak geng yang panik karena sudah menjatuhkannya. Selanjutnya, Wang berteleportasi ke ruang kelas. Situasi ini membuat dia bingung dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sistem kubus kemudian memberitahu kalau Wang telah mengaktifkan teleportasi secara acak. Selain itu, sistem kubus juga memberitahu ada seseorang yang datang sehingga Wang harus segera meninggalkan tempat itu. Beberapa saat ketika berada di rumah, Yao menghubungi Wang karena khawatir dengan kondisinya. Karena orang-orang itu sudah keterlaluan, Yao menyarankan supaya melapor pada polisi saja. Berhubung dirinya selamat, Wang tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Dia berusaha meyakinkan Yao kalau dirinya baik-baik saja sekarang. Tak berselang lama, sistem kubus kembali berinteraksi dengan Wang lagi. Wang diberitahu bahwa sistem ini akan membantunya untuk menjadi raja dunia. Wang ingin latihan mengendalikan kekuatan lebih banyak lagi. Namun, sistem kubus memperingatkan untuk berhenti karena sisa energinya tidak banyak lagi. Mendengar hal itu membuat Wang berpikir untuk tidak menggunakan kekuatannya jika bukan terpaksa. Selain itu, jika tetap memaksakan berteleportasi, dia mungkin benar-benar akan mati terjatuh. Wang kemudian mempelajari bagaimana cara memilih posisi spesifik saat berteleportasi. Dia menggunakan kemampuan intraprasa untuk melihat area sekitar yang dijangkau oleh kemampuan teleportasinya. Namun hal ini tidak mudah untuk pemula karena menyebabkan dia kehabisan stamina. Wang akhirnya kehilangan kesadaran dan diteleportasi ke rumahnya secara otomatis. Saat Wang kembali tersadar, dia dibuat terkejut karena kubus bisa keluar dari dalam tubuhnya. Alasan kubus itu keluar ternyata untuk mencegah kehabisan energi yang dapat mengancam nyawanya. Sejak saat itu, Wang mulai berpikir kalau dirinya adalah pemilik kekuatan super. Dia mulai mencari cara untuk meningkatkan kekuatan tersebut agar bisa melindungi orang-orang berharga baginya. Ada satu cara untuk meningkatkan kekuatannya, yaitu dengan mencari batu permata dan membiarkannya dilahap oleh sistem. Saat itu, Wang menggunakan batu tingkat rendah, tetapi bisa menambah 2 kekuatan dan 1 daya tahan. Keesokan harinya, Wang pergi ke universitas. Di sana dia langsung dihampiri oleh Yao dan berbincang ringan dengannya. Tak berselang lama, Wang dicari oleh Song Jun dan anggota gengnya. Tak ingin cari masalah dengannya, Wang mencoba bersembunyi darinya. Sedangkan Yao berusaha menghentikan mereka supaya tidak mengganggu lagi. Melihat Yao kesulitan, Wang tidak tinggal diam.
Dia segera menunjukkan dirinya dan menghadapi Jun dengan berani. Sambil menahan tangannya, Wang memperingatkan San Jun supaya tidak mengganggu mereka berdua lagi. Merasa sedang ditantang, Son Jun menyuruhnya datang ke lapang basket dengan ancaman akan mengganggu Yao jika dia tidak datang. Beberapa saat kemudian, Wang datang ke lapangan basket. Setibanya di sana, dia bertemu dengan anggota geng yang dipimpin oleh Sun Jun. Sistem kubus kemudian memperingatkan Wang kalau di sana ada 13 target musuh. Dengan kekuatannya sekarang, peluangnya untuk menang hanya 20% saja. Walau begitu, Wang tidak pantang menyerah. Dia tetap menghadapi Sun Jun bersama anggota gengnya. Sebelum bertarung, Sun Jun sempat bilang akan melepaskannya jika Wang tidak berhubungan dengan Yao lagi. Namun, Wang tidak mendengarkannya dan memancing amarahnya dengan cara mengatainya. Salah satu anak buahnya Son Jun kemudian dipanggil untuk melawan. Wang dapat menghindari serangannya dengan mudah. Dia mampu membalikkan keadaan dengan memberi serangan fatal. Ketika salah satu anggota gengnya kalah, Sun Jun memerintahkan bawahannya untuk menyerang bersama. Meskipun sudah dikepung, Wang mampu menghadapi mereka semua. Dia berhasil menghalau serangan anak buah Sun Jun dan mengalahkannya satu persatu. Namun, bertarung menggunakan kekuatan membuat Wang merasa kelelahan. Dia juga sempat terkena tendangan keras dan beberapa pukulan dari anak buahnya Sun Jun. Walau begitu, Wang tidak berhenti untuk berjuang. Dia terus mengerahkan serangan hingga semua musuhnya tumbang. Lihat kemampuan Wang di luar perkiraan membuat Sun Jun ketakutan. Dia merasa sudah kalah sejak awal dan kesalahan fatal karena sudah menantangnya. Tak berselang lama, Wang mendapat pemberitahuan kalau staminanya sudah terkuras habis. Walau begitu, dia tetap mendekati musuhnya untuk memberikan gertakan. Tak berselang lama, para gangster yang lain muncul di area lapangan. Alasan kedatangannya adalah untuk mengolok-olok Sun Jun dan menertawakan kekalahannya. Karena mereka juga ingin melibatkan Yao, maka Wang dengan berani menyela obrolan mereka. Akibatnya dia dikejar oleh mereka dan terpaksa menggunakan kemampuan teleportasi untuk menghindar. Selain menghindar, Wang juga dengan sengaja mematikan listrik sehingga lebih mudah untuk menyerang secara diam-diam. Setelah itu ada petugas yang memeriksa keadaan. Untuk menghindari hukuman, Wang pun memanfaatkan Sun Jun supaya mengakui kesalahannya. Dengan demikian, dirinya terlihat menjadi korban. Wang diam-diam mencari permata untuk meningkatkan kekuatannya. Awalnya dia mencari ke toko perhiasan, tetapi karena harganya yang terlalu mahal, dia mencari ke alam liar dengan memakai perlengkapan khusus. Tak berselang lama, sistem memberi informasi bahwa ada area kosong di bawah tanah. Mengetahui hal itu, Wang pun berteleportasi ke tempat tersebut dan mulai melakukan pencarian permata. Tempat yang dimasukinya itu ternyata lebih berbahaya dari yang dia kira. Selain lantainya licin, di sana juga ada ular raksasa yang bisa memakan dia kapan saja. Wang tidak menyadari kehadiran ular tersebut, tetapi selama dari gigitan karena memiliki keberuntungan yang tinggi. Namun, ular raksasa itu masih mengikutinya. Ketika Wang mencari pijakan, ular itu kembali mendekat dan mencoba memakannya lagi. Tetapi Wang masih saja hidup karena keberuntungan ada di pihaknya. Tak berselang lama, sistem mendeteksi 12 buah permata yang cukup berenergi. Wang pun segera pergi ke sana untuk menambangnya. Namun saat hendak menambang, dia kembali diserang oleh ular raksasa dan hampir mati akibat serangannya. Tali yang mengikat tubuhnya tiba-tiba terputus, mengakibatkan Wang tercebur ke sungai bawah tanah dan harus menghadapi ular itu. Dari dalam air, Wang mencoba berpindah ke dalam ruang, tetapi tidak bisa melakukannya karena ular itu melilitnya. Untuk melepaskan diri dari lilitan, Wang menusuk ular itu dengan skopnya dan segera masuk ke dalam ruang dimensi. Di sana dia menggunakan permata untuk meningkatkan kekuatan, kemudian kembali melawan ular raksasa. Setelah kekuatannya bertambah pesat, Wang pun berhasil mengalahkan ular tersebut tanpa mengalami kesulitan. Sun Jun dan Ha Huan yang tidak terima dengan kekalahannya saat melawan, Wang mulai merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Kali ini mereka tidak akan melawannya sendiri, tetapi dengan memancing Tuan Muda Luo untuk melawannya. Di sisi lain, Wang dan Yao sedang pergi berkencan. Sambil menggenggam tangannya, Wang mengatakan dirinya tak ingin Yao selalu diganggu orang lain. Karena itu,
Wang akan melindunginya dengan baik. Setelah itu, mereka lanjut bermain di taman lalu minum bersama di pinggir danau sambil bermain tebak-tebakan. Dengan kemampuan pendeteksinya, tebakan Wang selalu benar. Hal ini membuat Yao curiga. Wang menyembunyikan sesuatu darinya. Di hari yang berbeda, Wang menunggu Yao di suatu tempat. Walau sudah menunggu cukup lama, Yao belum juga datang dan sulit untuk dihubungi. Pada saat yang sama, Wang mendengar kabar ada suatu masalah di apartemennya. Wang pun segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Lalu dia mendapat informasi buruk kalau Yao hilang kontak dari apartemennya. Wang melihat Sun Jun di tengah kerumunan. Karena mencurigakan, dia segera mendekatinya dan bertanya apa yang sudah dilakukan olehnya di sana. Sementara itu di bangunan kosong, terjadi penindasan yang dilakukan oleh Luo kepada Ho Huan. Penindasan itu dilakukan di hadapan Yao yang juga disikap oleh Luo. Luo hampir saja melakukan hal jahat terhadap Yao, tetapi pelayannya segera menghentikan dia dengan alasan Singin bisa marah jika dia melukainya. Sing Wuqin merupakan orang yang sangat kuat. Pelayannya menilai Luo tidak punya peluang menang yang cukup meskipun sudah menghabiskan banyak uang untuk mengundang banyak petarung. Di sisi lain, Sun Jun masih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahu Wang tentang seberapa mengerikan keluarga Luo yang bisa membuat seseorang berlutut semalaman. Wang tidak mempedulikan omong kosong tersebut. Dia lebih tertarik dengan cerita tentang Sing Wuqin. Wang ingin tahu siapa Sing Wuqin serta hubungannya dengan Yao. Sun Jun menjelaskan bahwa Yao pernah mengalami insiden. Dalam insiden tersebut, Yao dikepung oleh sekelompok orang. Kemudian Sing Wuqin datang menyelamatkannya. Kabarnya ada banyak kekuatan yang ingin mencarinya kala itu, tetapi tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya. Ketika dia yang misterius ini kembali muncul, dia sudah melakukan sesuatu untuk memutuskan dua jari tengah Yan Luo. Karena itu demi membalaskan dendam, Yan Luo mengeluarkan perintah penangkapan, tetapi keluarganya juga tidak mampu menemukan Su Qin. Setelah mendengar cerita tersebut, Wang memutuskan untuk menemui Luo. Dia berniat untuk menghadapinya meskipun Sun Jun sudah memberinya peringatan bahaya. Luo sengaja memanfaatkan Yao untuk memancing Sing Wuqin. Tetapi orang pertama yang datang ke tempat itu tidak lain adalah Wang. Saat Wang menaiki tangga, penguasa pertarungan bawah tanah bernama Pablo langsung menghalanginya. Pablo tidak akan membiarkannya lewat, karena mendapat perintah untuk membunuh semua orang yang ingin naik ke atas. Dengan tubuh besarnya, Pablo mulai menyerang Wang. Lalu Wang melancarkan serangan balik dengan tendangan yang sangat kuat. Setelah itu mereka saling memukul satu sama lain. Awalnya pukulan Wang tidak ada yang mempan. Pablo lebih kuat darinya karena memiliki lebih banyak pengalaman bertarung. Tetapi saat Wang menggunakan kekuatan untuk mengeluarkan senjata, petarung seperti Pablo dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, Wang menuju lantai selanjutnya. Ketika menaiki tangga, tiba-tiba ada yang melemparkan pisau dan melancarkan serangan kejutan. Wang kemudian diberi kesempatan untuk naik ke atap, tetapi syaratnya dia harus mengalahkan pembunuh bayaran di dalam ruangan yang gelap. Meskipun minim pencahayaan, Wang masih bisa melawan orang tersebut. Hal ini membuat lawannya semakin waspada dan mulai menggunakan teknik persembunyian untuk menyerang. Dengan kemampuan pendeteksinya, Wang mampu menentukan posisinya secara akurat. Saat musuhnya mendekat, dia segera memanfaatkan momentum untuk mengakhiri pertempuran. Sementara itu di lantai atas ada seorang wanita yang mengemati Wang. Meskipun terlihat seperti wanita biasa, dia merupakan petarung terkuat yang disewa oleh Luo. Di sisi lain, Wang berhadapan dengan Beowulf. Beowulf adalah petarung level C dengan kemampuan fisik yang kuat. Saat melihatnya, Wang segera memukulnya dengan tongkat baseball. Sayangnya, serangan kejutan itu gagal. Wang tiba-tiba dijatuhkan dan dicekik oleh lawannya. Untuk keluar dari situasi ini, Wang segera mengeluarkan pisau dan melukai lawannya dengan senjata tersebut. Namun, semua itu tidak cukup untuk mengalahkan lawannya. Perbedaan kekuatan fisik yang tinggi membuat Wang kesulitan untuk menghadapinya. Tak berselang lama, Kubus memberitahu kalau penggabungan permata tingkat tinggi berhasil dilakukan. Dengan begitu, Wang bisa menambah kekuatan dan lebih unggul dari lawannya. Saat Wang menyerang,
Setiap pukulan yang dilancarkan olehnya menjadi lebih terasa. Beowulf kini tidak mampu untuk menangkis serangan karena pukulan Wang berkali-kali lebih cepat dan kuat darinya. Dari kejauhan, Yao menyaksikan pertarungan ini. Dia merasa lega karena Wang mampu bertahan sampai sekarang. Sementara Luo terlihat kesah dan marah. Menurutnya, semua orang yang disiwa olehnya hanyalah sekelompok sampah. Saat ini, Luo hanya bisa mengandalkan seorang wanita. Dia adalah profesional yang memenuhi standar dan dinilai mampu menghentikan Wang. Sementara itu, Wang sudah kelelahan. Dia kesulitan menggerakkan badannya, tetapi terus memanjat untuk menyelamatkan pacarnya.